Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Salam buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan saya akan berbicara soal pemain yang satu ini, Michelle Baker, yang kemarin itu sempat rame ya di berbagai media ya, di medsos, ketika Mas Dito Menpora kita ini berbicara soal ada 3 pemain yang sedang diproses naturalisasi mereka, pemain diaspora, untuk memperkuat tim nasional yang saat ini sudah mendapatkan pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert menggantikan STY. Nah, 2 sudah dipastikan ini sudah OTW, Ole Romani dan Jairo. Kalau Jairo itu sedang melengkapi semua berkas surat-suratnya. Ya, kemarin di video saya sudah berbicara bahwa Patrick Kluivert bahkan langsung menghubungi dia dan berbicara, dia sangat tertarik, bersemangat penuh untuk membela tim Garuda kita. Sementara kalau Ole itu sudah berjalan, ya sudah lengkap. Pak Erik sudah mengatakan bahwa ini segera dia. Mudah-mudahan di awal Februari dia sudah diambil sumpah, ya sehingga dia tersedia melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Termasuk dengan Jairo juga akan dikebut, dan jika lengkap semuanya surat-surat Jairo, Februari mungkin sudah bisa diambil sumpah bagi Jairo. Tapi yang lebih dulu mungkin Ole. Nah, pemain ketiga yang sempat disembunyikan oleh Pak Menpora, Mas Dito, itu sempat para wartawan sempat mengatakan bahwa Michelle Baker. Pak Dito sudah bilang, nah itu dia. Tapi ya, Michelle Baker ini belum pasti teman-teman. Ya, ini pemain bagus. Kalau dia ini grade A, kalau dia sampai bisa memperkuat timnas kita, top. Dia bermain di 3 posisi, bek kiri, gelandang bisa agak ke kiri, ya dan juga di bek tengah, 3 posisi, bagus buat kita kan. Nah, ini juga bisa mengancam bagi Calvin Verdong, bek kiri terbaik kita yang berada di Nijmegen ini, yang kita tahu bersama selalu tidak tergantikan di sana. Dan kalau ini jadi datang, Michelle Baker kan rame posisi itu. Ya, tapi setelah saya konfirmasi, kan barusan belum lama, ya saya berbicara dengan Pak Ketua Umum dan Pak Erik bagaimana menanyakan soal Michelle Baker ini. Kalau Ole kan oke, bersama dengan Jairo. Nah, pemain ketiga konon disebut ada Michelle Baker lah, bagaimana? Ini benar apa kedepannya, atau ini masih sekedar rumors? Ya, belum pasti. Tapi Pak Ketua udah jawab, ya berbicara tadi bahwa ini belum, ya untuk Michelle Baker ini tidak tersedia. Jadi sudah menjawab ini teman-teman semua. Kalau ada yang rame bahwa ini pemain bagus, oke. Saya pun mengatakan kalau dia punya garis keturunan yang benar-benar nih benar sudah valid, oke semua. Karena kan konon dikatakan bahwa dia punya garis keturunan dari Maluku, ya. Tapi Pak Erik bilang itu sayangnya dia terbentur dengan aturan FIFA. Ya, aturan FIFA itu apa, teman-teman ya? Nah, dia sudah di atas itu. Kan untuk masuk di tim nasional Indonesia, pertama itu dari orang tua, ya, ibu, bapak, ya. Kemudian masuk ke kakek nenek, punya garis keturunan itu yang akan diambil yang sah. Nah, di FIFA itu dia sudah masuk ke buyutnya, di atas kakek neneknya. Nah, ini yang terbentur dengan aturan FIFA, dan Pak Erik bilang jangan sampai kita masuk ke sana, nanti bahaya buat kita. Walaupun memang keinginan itu luar biasa. Masih 24 tahun, Michelle Baker, tinggi 189, teman-teman. Jadi memang oke, ya. Dan kalau dia ada, bagi Patrick Kluivert enak untuk bisa bermain dengan berbagai posisi. Kalau bermain dengan flat, ya dia juga bisa masuk di sana. Nah, tapi kan ada Verdong. Ya, kecuali berubah dengan 4-4-2 dari 4-3-3 yang menjadi senjata bagi Patrick Kluivert di tim nasional kita. Nah, kalau dengan 4-4-2 dia bisa bermain di kiri. Jadi di kiri itu ada dia, ada Ivar, ada Tom Haye dan Jairo, kan bagus, kuat. Jadi depan itu tinggal Ole Romani dan Ragnar, misalnya itu yang terjadi. Di belakangnya masih ada Calvin Verdong, Jai, Mesilgers, atau dengan Rizky Ridho dan Kevin Dix di kanan. Starting 11 yang tangguh, yang kuat. Atau di tengah itu kalau ada dia di kiri, di 4-4-2 misalnya, dengan Michelle Baker, ada Jairo, Tom Haye, dan di kanan bisa Eliano Reinders yang bisa bermain dari sisi kanan kan, untuk bisa berada di depan Kevin Dix, Eliano. Itu bisa juga opsi-opsi itu. Kita masih punya Marcelino juga. Jadi semakin banyak memang opsi. Sayang
setelah saya konfirmasi ini, memang belum bisa dia. Kalau dia masuk di kakek neneknya, ini oke. Bisa tersedia bagi seorang Michel Becker. Dia bermain, dia dari Akademi Ajax. Kemudian di Ajax 2018-2019 itu sebelum pindah ke PSG, ikut membawa PSG juara di Liga Prancis. Teman-teman pasti tahu semua. Bermain bersama-sama dengan Kylian Mbappe. Ini bagus kalau bisa dilihat. Sebelum dia ke Bayer Leverkusen kan di 2021-2023 di Leverkusen akan ada 4 gol dia sana sebagai pemain belakang yang juga gemar bisa membuat gol. Ya bagaimana dia dukungan dia dari belakang, ya bagus memang. Ya dengan tubuhnya yang tinggi ya. Kemudian dia ke Atalanta, memang baru main 15 kali di Atalanta. Ya ada 1 gol dan dia kemarin bermain di Liga Eropa. Ketika membuat La Dea ini julukan bagi Atalanta juara di Liga Eropa dan juga bermain di duel bersama Real Madrid di Piala Super ya Eropa. Jadi nggak main-main nih, pemain ini bagus sekali kalau kita bisa dapat. Sayang itu tadi yang saya bilang itu terbentur dengan aturan FIFA ini. Nah dari Atalanta kan dia dipinjamkan, Michel Becker dipinjamkan ke Lille. Mungkin udah 10 pertandingan kalau sudah main bersama dengan Lille dan ada 2 gol yang dibuat, 1 gol atau 2 gol yang dia buat ya. Jadi ini pemain yang saya pikir mantap kalau kita dapatkan itu. Ya saya juga berpikir wah ini enak dengan keberadaan soal Michel Becker. Jadi sangat baik, apalagi kita sedang mengincar untuk bisa menuju Piala Dunia di Amerika 2026 kan. Karena Amerika menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada. Nah peluang kita di grup C masih terbuka untuk pra-Piala Dunia zona Asia. Ya dengan 6 poin, kita hanya 1 poin di belakang Australia. Makanya menjadi pertaruhan besar bagi Clifford untuk membawa tim kita ini menuju ke Sydney menghadapi Australia. Nah kalau ada dengan Michel Becker misalnya masuk sana, kita sudah punya Ole, sudah punya Jairo, wah ini dinantikan banyak orang itu. Namun lagi-lagi, makanya saya pagi ini cepat bikin konten naik untuk mengklarifikasi biar tidak terlalu liar pemberitaan tentang Michel Becker ini. Sayang kalau sudah banyak menantikan dia, sudah berharap, tapi kemudian dia tidak bisa karena terbentur dengan aturan tadi. Ya, masih punya darah tapi di buyutnya. Ya, itu yang kata Pak Ketua Umum. Ya, tapi kita masih punya kesempatan karena Patrick Kluivert saya yakin punya hubungan yang baik dengan pemain-pemain top yang ada di Eropa yang masih punya garis keturunan. Karena kita tidak mau ambil sembarangan pemain kan, tapi harus ada garis keturunan. Banyak ya, untuk kalau di belakang saya pikir sudah mewah kita ya, sudah banyak. Tinggal kita posisi gelandang, mumpung kalau dia memang benar dia punya di kakek dan nenek ya, dia bisa bermain di gelandang. Makanya sekarang Patrick lagi mencari, kalau tidak tersedia dengan Michel Becker ini, ya dia akan ambil pemain-pemain lain yang bisa berpotensi di gelandang yang bagus untuk bisa memainkan ini. Atau di lini depan. Itu tugas bagi Patrick Kluivert memang. Bersama Dani Lansat, bersama dengan Alex Pastur, 2 asistennya, untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus, untuk mewujudkan mimpi ya dari kita semua, untuk bisa hadir momentum itu ada saat ini. Ya, memang kita masih punya peluang untuk maju ke ronde keempat jika menempati posisi ketiga dan keempat di grup C. Ya, tapi akan lebih rumit lagi kita akan bertarung dengan tim-tim yang ada di sebelah, apalagi tim-tim dengan dari Arab sana ya. Jadi memang rame. Kalau kita bisa menang melawan Australia, maka peluang itu sangat besar untuk bisa mendampingi Jepang. Lolos langsung bahkan ke 2026. Ya. Atau kita imbang aja seperti yang ditargetkan oleh Patrick Kluivert. Imbang di Sydney dan kita dapat 3 poin melawan Bahrain. Memang tidak gampang untuk bisa mendapatkan itu. Namun ini sebuah tekad. Harus optimis. Itu yang dikatakan oleh Patrick Kluivert. 4 poin itu harus diraih. Kalau masih ingin punya untuk lolos. Nah kita doakan bersama saja. Semoga ada pemain-pemain lain yang akan bisa bergabung untuk memperkuat tim kita. Yang penting judul kita itu menang aja. Gak usah terlalu muluk-muluk ini. Menang aja dengan skor berapapun lawan Australia atau lawan dengan Bahrain. Udah mantap. Tapi Patrick Kluivert juga sudah mengatakan dia akan tetap juga melihat dengan potensi pemain lokal kita yang main di Liga 1. Makanya dia ini akan berjalan ke beberapa tempat ketika dia balik pada Februari nanti untuk bisa melihat siapa-siapa yang dia ambil dari Liga 1 ini. Pemain-pemain potensial untuk dia gabung dengan para pemain diaspora ini. Itu menjadi tekad. Kan dia bilang pemain-pemain lokal itu jantung juga untuk sepak bola nasional kita. Jadi bagus memang. Dia bisa berkeliling. Kemarin sudah ketemu dengan para owner dari semua Liga 1. Bagus kan? Tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan Patrick Kluivert sudah berkenalan dengan semua pemilik klub lebih dekat lagi. Dia bisa tahu ya. Biar ada dukungan. Kalau dia bisa mengambil pemain-pemain di klub Liga 1, ada dukungan yang kuat. Oke, dengan saya Bung Ropan, teman-teman, saya berbicara di konten saya ini. Ciao.